Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbil Mustafa Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wa arsyadana ila sabilir rusdi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati wabil khusus Raisul Madrasah Man 16 Jakarta Al-Mukarram Bapak Ahmad Sarpandani MPD, jajaran para wakil, dewan guru, karyawan, serta anak-anakku yang Bapak banggakan. Kesempatan pagi hari ini Jumat 26 Februari 2021 akan kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kitab Kashifatus Sajah min Syarhi Safinatin Najah. Kitab Kashifatus Sajah, syarah dari kitab Matan Safinatun Najah. Marilah sebelum kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini, kita bacakan suratul Fatihah, kita niatkan dan kita hadiahkan kepada pengarang kitab ini, yaitu pengarang kitab syarah dan pengarang kitab matannya.
Al-Fatihata biniyatil qabul wal maqbul bis-siha wal barakah alaina wa ala jama'atina, khususan jamaah Man 16 Jakarta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita kirimkan kepada pengarang kitab Kasifatus Sajah dan kitab Matan Safinatun Najah. Al-Fatihah ala hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan al-muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Sumaigaru Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Abdullah bin Sa'ad As-Sumair Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Baiklah anak-anak, dibuka kitabnya halaman 23, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah. Pada Jumat kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita pada Jumat yang lalu, yaitu pembahasan tentang rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulul azmi minhum khamsatun, dan rasul-rasul yang termasuk ulul azmi minhum, di antara para rasul, yaitu khamsatun, ada 5. Jadi rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang termasuk dalam urutan rasul-rasul ulul azmi, yaitu ada 5 rasul. Fayajibu ayya'lama tartibahum fil afdaliyati. Fayajibu, maka wajib, ayya'lama tartibahum, mengetahui urutan-urutan para rasul-rasul ulul azmi fil afdaliyati, di dalam keutamaannya, di dalam urutan afdalnya, di dalam urutan keistimewaannya. Itu kita wajib mengetahuinya satu persatu dari urutan-urutan rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang termasuk ulul azmi. Kenapa? Li'annahum laisu fi martabatin wahidah. Li'annahum, karena bahwasanya mereka para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala laisu fi martabatin wahidah,
bukan hanya dalam satu urutan saja, bukan hanya satu level saja. Mereka semuanya ada urutan-urutan keutamaannya atau keistimewaannya. Wal muradu binal azmi huna as-sabru wa tahammulul masaki awil jazmu. Wal muradu binal azmi, dan yang dimaksud Rasul ulul azmi huna di sini as-sabru, yaitu yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Wa tahammulul masaki, dan mampu menanggung beban atau masakoh atau kesulitan yang luar biasa. Awil jazbu, atau rasul-rasul yang sangat teguh pendiriannya. Mereka tidak tergoyahkan dengan bujukan, rayuan, dan lain sebagainya. Beda kalau seperti kita. Pertama, teguh hati, kokoh, kuat, dan sebagainya. Itu belum ada sesuatu. Ketika ada sesuatu yang mengiming-iming, iming-iming, ya maksudnya dikasih apa gitu, diiming-iming, ditawarin, disodorkan, dan lain sebagainya, itu belum tentu. Oke, 100.000 masih teguh, nggak goyah hatinya. 1 juta masih teguh. 1 miliar, mulai goyah. Yang tadinya kekeh dengan pendapatnya, dengan statementnya, kalau lama goyah luntur. Kasih 2 miliar, lagi, dan sebagainya. Itulah manusia biasa. Kalau Rasulul Azmi tidak akan tergoyahkan, walaupun diancam, ya, diintimidasi dan lain sebagainya. Mereka teguh hatinya, konsisten, dan tidak bisa disuap atau diberikan sesuatu yang bisa merubah pendiriannya. Kama fassarahu bihi Ibnu Abbas fil ayati, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas di dalam sebuah ayat. Di sini di sini surah Al-Ahqaf ayat 35. Jadi rasul-rasul yang ulul azmi itu memiliki kesabaran yang luar biasa, memiliki apalagi bisa menanggung, bisa tabah menghadapi ujian ya yang sangat berat luar biasa, atau teguh hatinya. Fa'abdaluhum Sayyiduna Muhammadun, Fasayyiduna Ibrahimu, Fasayyiduna Musa, Fasayyiduna Isa, Fasayyiduna Nuhun, salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Fa'abduluhum, maka rasul-rasul yang ulul azmi yang paling utama, urutan pertama, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutan nomor 1, peringkat nomor 1 Rasul ulul azmi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Sayyiduna Ibrahimu. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, Sayyiduna Musa. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, Sayyiduna Isa. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Yang kelima, Sayyiduna
Nuhun. Yang kelima Nabi Nuh alaihi salam. Ini wajib kita imani, wajib kita ketahui urutan-urutan rasul-rasul ulul azmi. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Nuh alaihissalam. Itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, istri kita, pembantu kita tentang urutan-urutan Nabi atau Rasul-Rasul ulul azmi. Siapa lagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keutamaan setelah Rasul-Rasul ulul azmi? Tadi ada level secara kelompok, itu ulul azminya. Nanti ada dua yang diperinci lagi. Berikutnya wa yalihim fil afdaliyati baqiyatur rusuli, dan mengiringi keafdalan para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Rasul ulul azmi, yaitu siapa? Baqiyatur rusuli, Rasul-Rasul yang lainnya. Ini peringkat kedua. Peringkat kedua setelah Rasul ulul azmi. Summal baqiyatul anbiya, kemudian para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urutan yang pertama yaitu Rasul ulul azmi dengan urutan yang 5 tadi, ya. Kemudian disusul Rasul-Rasul yang bukan ulul azmi, kemudian para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hum mutafawituna fima bainahum indallahi, wa hum, dan mereka para rasul-rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala mutafawituna, mereka itu berbeda-beda tingkatannya, derajatnya, martabatnya. Bima bainahum indallah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hamba-hamba Allah itu memiliki derajat keutamaan berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakin yamtani'ut ta'yinu alaina ala tafawutihim, akan tetapi tidak boleh yang tadi tertegah, terlarang, ta'yinu, menentukannya, memastikannya, alaina, untuk kita, ala tafawutihim, terhadap perbedaan-perbedaan mereka. Maksudnya kita dilarang untuk menentukan perbedaan di antara para rasul dan nabi-nabi yang selain ulul azmi di dalam urutannya. Itu tidak boleh. Kita bisa menyebutkan Nabi Adam lebih daripada Nabi Idris dan sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Li'annahu lam yarid fihi ta'alimun, karena hal yang demikian lam yarid, tidak ada nas, tidak warid, tidak ada hadis fihi ta'alimun yang menginformasikannya atau yang menjelaskannya kepada kita. Jadi tidak ada hadis atau nas atau keterangan yang menerangkan urutan nabi-nabi dan rasul-rasul yang selain ulul azmi. Kalau yang 5 itu ada urutannya: Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihi salam. Ini kita harus meyakini urutannya, ya. Tapi kalau yang lainnya kita tidak boleh menyebutkan urutannya satu per satu. Kita yakini bahwa Allah
memiliki atau menempatkan mereka semua itu pada martabatnya masing-masing. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui martabat dan derajat nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya selain yang ulul azmi. Kemudian summa ru'asaul malaikati Jibrila wa nahwihi. Kemudian urutan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilihat dari segi keutamaannya, yaitu ru'asaul malaikah, pimpinan para malaikat, Jibrila seperti malaikat Jibril, wa nahwihi dan yang lainnya. Ini yang ada 10 kan? Jambak, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ini pimpinan para malaikat. Yang paling nomor 1 adalah malaikat Jibril alaihis salam. Ini peringkat yang keempat, Yang pertama Rasul ulul azmi, yang kedua Rasul yang bukan ulul azmi, yang ketiga para nabi-nabi Allah, yang keempat para pimpinan malaikat. Ini urutan keutamaan makhluk atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-5, summal auliya'u, kemudian para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summal auliya'u khususan sayyidina Abu Bakrin wa baqiyatis sahabati. Kemudian wali-wali Allah khususnya Sayyiduna Abu Bakrin, itu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi wali-wali Allah yang paling utama yaitu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq urutannya setelah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa wa baqiyatis sahabati, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diiringi sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Di hadisi, ada sebuah hadis keterangan yang warid dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana? Innallaha tara ashabi alal alamina siwal nabiyina wal mursalina. Innallaha, sesungguhnya Allah, ikhtara ashabi, telah memilih sahabat-sahabatku, ini kata Nabi, alal alamina, atas seluruh alam. Jadi Allah memilih sahabatnya dari sekian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini. Siwan nabiyyin, selain nabi. Dari nabi itu sudah dipilih duluan istimewaannya. Wal mursalin, dan selain para rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain nabi dan rasul, ada hamba Allah, makhluk Allah yang paling mulia, yaitu wali Allah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lainnya. Lanjut yang ke-6 ya. Summa awamul malaikati, kemudian berikutnya para malaikat yang lainnya. Tadi kan malaikat pimpinan malaikat, kemudian baru wali-wali Allah atau sahabat-sahabat Rasul, kemudian baru malaikat yang lain-lainnya. Summa awamul basari, kemudian manusia secara umum.
Jadi manusia secara umum itu peringkat yang paling terakhir di dalam keutamaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya yang pertama derajatnya atau tingkatannya nabi ulul azmi atau rasul ulul azmi. Yang kedua rasul yang bukan ulul azmi. Yang ketiga nabi-nabi. Yang keempat pimpinan para malaikat. Yang kelima wali-wali Allah atau sahabat-sahabat Rasul. Yang keenam malaikat-malaikat yang lainnya selain malaikat Jibril yang tadi disebutkan. Kemudian manusia secara umum. Itu tingkatan peringkat atau keutamaan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut sedikit lagi. Ilahun, ini suatu penjelasan. Qala al-Fasani, berkata Syekh al-Fasani, wa quddimatil malaikatu 'ala rusuli fil dzikri ittiba'an litartibil wujudi. Kata Syekh al-Fasani, wa quddimat al-malaikah, dan didahulukan para malaikat di mana? Ala rusul, atas rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzikri, di dalam hal menyebutkannya. Jadi malaikat didahulukan dibandingkan rasul di dalam hal penyebutannya. Di mana? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kenapa kok yang kedua itu rukun iman? Apa? Iman kepada malaikat. Sedangkan malaikat urutannya setelah nabi. Kenapa tidak Rasulullah disebut antumina bir rusulihi, kemudian wa kutubihi, kemudian baru wa malaikatihi? Kenapa nggak seperti itu? An arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Baru yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Kenapa didahulukan malaikat dibandingkan penyebutan Rasul? Seharusnya kalau berdasarkan keutamaannya berarti Rasulullah disebut duluan, baru malaikat. Lihat jawabannya. Kenapa? Ittiba'an litartibil wujudi, karena mengikuti urutan wujudnya, adanya malaikat itu lebih dahulu dibandingkan adanya para rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi alasan disebutkan malaikat lebih dahulu dalam hal penyebutannya dibandingkan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'innal malaikata muqaddamatun fil khalqi. Jadi dijelaskannya di bawahnya. Fa'innal malaikata muqaddamatun fil khalqi. Fa'inna, maka sesungguhnya al malaikata, para malaikat, muqaddamatun, didahulukan, fil khalqi, di dalam penciptaannya. Malaikat lebih dahulu diciptakan dibandingkan Rasul. Oleh karena itu disebutlah malaikat dulu baru Rasul dalam hal urutan, bukan dalam hal afdol atau keistimewaan. Au litartibil waqi'i fi tahqiqi makna risalati, atau urutan yang terjadi di dalam memastikan makna risalah,
Maksudnya yang kedua, alasan apa? Kenapa malaikat didahulukan di dalam penyebutan dalam hal masalah risalah, masalah penyampaian perintah dari Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya menyampaikan pasti ada orangnya yang lebih dahulu kan pada yang dituju. Misalnya mau mengirim sebuah barang atau pesanan, pasti ada kodenya kan, ada kodenya baru pada yang pesan. Karena kodenya itu lebih dahulu dalam hal proses pengiriman, ya berarti didahulukan dalam hal penyebutannya. Begitupun para malaikat, karena malaikat yang mengirimkan sebuah risalah atau sebuah wahyu kepada Rasul, maka malaikat didahulukan penyebutannya. Kenapa? Ditartibir risalah, karena dalam hal penyampaian wahyu atau risalah. Fa inna Allah Ta'ala arsalal malaikata ila rusuli. Jelas di bawahnya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala arsalal malaikata telah mengutus kepada malaikat ila rusuli, kepada para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendelegasikan kepada para malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu didahulukanlah penyebutan malaikat dibandingkan penyebutan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Mudah-mudahan dapat kita pahami, kita terapkan, dan menjadi tambahan ilmu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita akhiri ta'lim kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.